Tunggu. Itu apa? Di bawah rumahnya Todalang. Itu apa? Itu kepala. Upin Ipin merupakan animasi asal Malaysia yang sangat terkenal di Indonesia. Dua anak lucu berkepala botak yang suka bermain bersama teman-temannya. Saking viralnya, ada banyak sekali konten tentang Upin Ipin di internet. Tidak hanya yang lucu, tapi juga yang penuh dengan misteri. Banyak fans di internet yang berhasil menemukan beberapa kejanggalan dalam animasi ini. Di antaranya adalah penemuan sosok-sosok misterius yang nampak di setiap adegannya. Apakah itu penampakan sungguhan atau hanya rekayasa semata? Video ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua dengan membuktikan bersama-sama setiap penampakan-penampakan viral yang berhasil ditemukan oleh orang-orang di internet. Perlu diketahui bahwa Upin Ipin merupakan serial animasi keluarga, sehingga seluruh hal yang tampil di video ini hanyalah sebagai hiburan dan sarana edukasi untuk membahas kebenaran rumor yang terjadi. Elbrana sama sekali tidak bermaksud untuk mengadakan hal-hal seram dalam animasi Upin Ipin ini. Yang pertama, oke, mereka lah kayak lagi makan durian gitu. Ayo main sama-sama, boneka saya sudah Oh, cantik. oke. Gak usah takut lagi. Oke. Oke. Terus? Hah? Ada apa? Coba kita lihat lagi. Oh, tunggu. Itu apa? Itu bonekanya Susanti nggak sih? Gila, bonekanya Susanti bisa ngintip gitu guys. Loh, merinding banget. Tunggu dulu, itu si Mail menyadari boneka Susanti yang ada di balik tembok itu. Gila, merinding banget. Video barusan diambil dari musim 18 berjudul Hantu Durian, yang memang bercerita tentang teror hantu warga durian runtuh yang ternyata hanyalah akal-akalan Roy saja, salah satu karakter dalam serial ini. Jadi hantu tersebut tuh sebenarnya tidak pernah ada, tapi di akhir cerita Susanti kan memegang boneka kesayangannya, dan boneka tersebut nampak mengintip dari balik tembok rumah. Adegan ini bukan editan dan beneran ada muncul di episode tersebut. Bisa jadi adegan itu muncul secara disengaja oleh produser agar membuat ramai di internet, sehingga film Upin Ipin semakin terkenal. Atau bisa jadi boneka itu memang diletakkan oleh Susanti tapi terjatuh karena tersenggol. Gimana menurutmu? Coba tulis pendapatmu mengenai adegan ini di kolom komentar ya. Selanjutnya di episode berjudul Pensil Ajaib, Upin Ipin terlihat sedang menggambar sesuatu. Mereka berimajinasi gambarannya itu berubah menjadi hidup dan dapat berinteraksi dengan mereka. Saat bertemu teman-teman yang lain, tiba-tiba muncul UFO dan membuat takut mereka semua. Nah ini nih, di adegan Mei Mei dan Mail, coba lihat deh, tepat di belakang Mail ada sosok berwarna putih terekam kamera. Itu apaan? Banyak orang-orang di TikTok menganggap itu adalah pocong karena bentuknya memanjang dengan warna putih kain kafan. Tapi kalau menurut Elbrana, bisa jadi itu hanyalah objek lain yang secara tidak sengaja membentuk panjang seperti itu lalu dikait-kaitkan dengan sosok pocong. Ayo kita diskusi ya di kolom komentar sama-sama. Lalu di episode Raya musim 19 ada adegan teman-teman Upin Ipin berkumpul untuk bermain bersama. Saat itu muncul adegan Mail dan kawan-kawan lainnya datang menghampiri Mei Mei. Dan di sebelah kiri layar, coba lihat, di bagian yang dekat dengan Mail itu ada sosok berwarna putih berdiri tepat di bawah pohon pisang. Gila, itu apaan? Coba perhatikan deh, dari bentuknya banyak orang-orang menduga kalau itu adalah pocong karena pocong kerap dipercaya tinggal di bawah pohon pisang. Masalahnya di adegan lain juga ada tuh Jarjit dengan posisi dan tampilan latar belakang yang serupa. Pohon pisang itu tetap ada namun sosok putih itu menghilang. Wah, misterius banget ya. Kalau Elbrana melihat, bisa jadi itu hanyalah tiang dan bagian yang sudah menghilang itu mungkin karena perspektifnya saja yang berbeda, sehingga tiangnya tertutupi oleh pohon pisang. Kamu gimana? Lebih takut hantu atau takut Allah? Kalau kamu lebih percaya pada Tuhan, like video ini sambil tutup mata. Katanya cuma 10% orang aja yang bisa. Aku tantang ya. 1, 2,
like sambil tutup mata, nggak boleh curang. Komen gampang bang, entar namamu kucatat buat dapat hadiah. Klik link di bawah, ada baju dan mainan Upin Ipin yang lucu. Oke. Upin Ipin lagi jalan-jalan gitu sama Kak Ros dan Opa. Mereka kayaknya kayak lagi di pasar malam gitu nggak sih? Tuh kan, bener kan? Oh, seperti tahun baru Cina gitu. Terus ada apa? Oke. Oh, itu di belakang Opa dan juga Kak Ros, kuntilanak. Ya ampun, gila, merinding banget. Apaan tuh putih-putih? Kayak ada rambutnya. Ada lagi nggak? Oke. Di belakang Upin Ipin putih-putihnya bergerak, guys. Gila, merinding banget. Itu apaan? Kalau Elperana perhatikan dengan seksama, sepertinya itu adalah pohon kecil dengan dedaunan yang lebar. Di bagian hitam adalah bayangan malam hari, sehingga saat disatukan terlihat seolah-olah mirip dengan sosok bayangan hantu seperti kuntilanak. Terus di bagian yang berjalan itu di belakangnya Upin Ipin, perhatikan lagi deh, area sekelilingnya tuh juga ikut bergerak. Itu artinya pergerakan itu murni pergerakan kamera dari perspektif jarak jauh. Itu bukan kuntilanak, melainkan batang pohon. Coba kamu komen, menurutmu ini asli penampakan atau hanya rekayasa orang-orang aja di internet? Oke, Upin Ipin. Oh, lihat si Ato lagi main motor. Kayaknya seru nih. Terus mereka ngapain? Oke. Oh, izin ke Opa. Oke, dikasih izin teman-teman. Oke, ini si Opa. Apa yang aneh? Ini si Opa kayak cuma ngegas motornya gitu. Oke. Terus bagian ini diulang. Oke. Itu di bawah rumahnya Todalang. Itu apaan? Itu kepala. Ada kepala. Gila, merinding banget, guys. Itu ada kepala. Itu kepalanya siapa? Banyak yang berkomentar kalau itu adalah kepala Hideko, sosok hantu Jepang yang kerap disangkut pautkan dengan serial animasi Upin Ipin. Buat kamu yang nggak ngerti, sebenarnya Hideko tuh bukan hantu, melainkan karakter asal Jepang yang merupakan sahabat pena Kak Ros. Karena penyebutan nama Hideko ini cukup tipikal dengan penyebutan Sadako, yakni hantu Jepang asli, sehingga nama Hideko sering diucapkan orang-orang di internet sebagai sosok hantu yang muncul dalam serial Upin Ipin. Tapi ini nggak bener ya. Hideko adalah karakter manusia hidup dan penampakan kepala Hideko yang ada di video tadi adalah bayangan imajiner yang tercipta karena wujudnya mirip kepala manusia. Padahal di adegan berikutnya tuh agak ke zoom tuh, terlihat jelas kalau itu adalah sebuah roda kecil. Ini si Upin Ipin, dia kayak mau megang sesuatu gitu. Terus tunggu dulu, itu bantalnya kayak gerak-gerak. Iya nggak sih? Tuh, gerak-gerak. Oke, mereka main kuda-kudaan, tapi lompatannya kok tinggi banget tuh. Oke, ada koknya badminton. Loh, raketnya gerak sendiri. Mereka main-main sendiri. Gak ada yang mainin raketnya, guys. Gila, itu terus apaan? Lihat deh, kamu lihat sekali lagi ya. Itu juga gerak-gerak tuh bantalnya. Wah, ini aneh sih. Oke, Elperana akan coba mencari tahu tentang episode ini, dan setelah kuselidiki, adegan itu beneran ada di episode aslinya berjudul Pim Pim Pom, di mana Upin Ipin habis menonton pertunjukan sulap. Namanya anak-anak, mereka ingin bermain sulap-sulapan seperti seorang pesulap asli di rumah. Akhirnya Upin Ipin berimajinasi nih, memiliki sendok ajaib yang dapat menggerakkan barang-barang di rumah secara ajaib. Nah loh, bener-bener murni serial keluarga yang penuh imajinasi kan. Jadi ini gak ada serem-seremnya teman-teman. Ini yang terakhir, si Upin Ipin kayak ada di dalam kegelapan kamar gitu. Oke, dia mulai gelisah. Oh, ada petir. Terus, oke, penampakannya di mana? Oke. Oh, mungkin di petir ini. Kita lihat sekali lagi. Oke. Di belakang itu wajah nggak sih? Kayak wajah seseorang. Oke. Oh, ada putih-putih di pintu belakangnya si Upin Ipin.
Itu apaan? Gila, merinding banget. Tapi ini mungkin ya, kalau menurut El Prana itu pasti bukan hantu sih. Bisa jadi itu adalah sebuah objek seperti guci atau semacamnya yang memang diletakkan di sebelah situ. Tapi karena ada efek pencahayaan 3 dimensi dalam proses pembuatan animasinya, muncul